Bayangkan sebuah pulau yang luasnya tidak lebih besar dari satu lapangan sepak bola, namun menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 orang, terisolasi di tengah Danau Victoria. Inilah Pulau Migingo, bukan kota dan bukan permukiman biasa, melainkan tempat yang menantang logika tentang ruang, sumber daya, dan cara bertahan hidup. Di sini hal-hal yang tampak mustahil terjadi setiap hari dalam dunia kecil yang padat, penuh dengan kisah-kisah yang sulit dipercaya. Sekarang, mari kita jelajahi 15 hal aneh yang hanya ada di Pulau Migingo. Dan pastikan Anda bertahan hingga akhir, karena yang terakhir bisa mengubah cara Anda memandang tempat ekstrem ini. Nomor 1. Pulau yang begitu kecil hingga menantang semua konsep tentang ruang. Pulau Migingo begitu kecil hingga nyaris menghilang dari peta. Luas totalnya kurang dari 5.000 meter persegi atau di bawah setengah hektar. Angka ini terasa abstrak sampai dibandingkan dengan lapangan sepak bola internasional standar yang luasnya sekitar 7.000 meter persegi. Migingo bahkan lebih kecil. Secara praktis, pulau ini hampir tidak memiliki cukup ruang untuk satu pertandingan sepak bola 5 lawan 5. Dan itu pun akan terasa sangat sempit. Yang benar-benar membuat Migingo luar biasa bukanlah angkanya, melainkan kenyataan bahwa lebih dari 1.000 orang membangun seluruh hidup mereka di atas bongkahan batu kecil ini. Tidak ada pinggiran kota, tidak ada zona penyangga, dan tidak ada ruang kosong. Segalanya saling bersentuhan. Rumah berdiri rapat berdampingan, lorong-lorong sempit terjepit di antara dinding logam bergelombang, dan setiap langkah berarti melewati kehidupan orang lain. Ruang di sini tidak memiliki fungsi tetap. Pagi hari menjadi jalur berjalan. Menjelang siang, berubah menjadi tempat memperbaiki jaring ikan. Saat malam tiba, ruang yang sama menjadi tempat berkumpul dan berbincang. Dikelilingi oleh luasnya Danau Victoria yang mencapai 69.000 km persegi, Migingo tak lebih dari sebuah titik di permukaan air. Namun secara paradoks, ukuran yang ekstrem ini justru menciptakan konsentrasi aktivitas yang sangat intens. Suara tidak menghilang, melainkan memantul di atas danau. Suara manusia, dentingan logam, ombak, dan angin menyatu dalam irama yang terus-menerus. Pada malam hari, lampu-lampu perahu nelayan mengelilingi pulau, membentuk cincin cahaya yang membuat Migingo tampak hampir hidup di tengah kegelapan. Namun, dunia mini ini memiliki batas yang nyata. Tidak ada ruang untuk berkembang, tidak ada lahan cadangan untuk pertumbuhan, dan hampir tidak ada privasi dalam arti tradisional. Setiap perubahan kecil, menambah dinding, meletakkan meja, memerlukan pertimbangan matang. Karena ruang adalah sumber daya paling berharga di pulau ini. Migingo lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia adalah eksperimen hidup tentang adaptasi manusia yang menunjukkan apa yang terjadi ketika kehidupan dipadatkan hingga batas paling ekstrem. Menurut Anda, apa hal tersulit yang harus Anda sesuaikan jika harus hidup di tempat yang lebih kecil dari satu lapangan sepak bola? Nomor 2. Bagaimana perempuan di Pulau Migingo hidup tanpa privasi? Di Pulau Migingo, peran perempuan tidak ditentukan oleh pekerjaan formal, melainkan oleh siklus tanggung jawab harian yang berulang dari fajar hingga malam. Di ruang yang begitu padat ini, perempuan jarang turun ke danau pada malam hari. Namun merekalah yang menjaga kehidupan sehari-hari tetap berjalan di siang hari. Pekerjaan mereka mengikuti irama yang sunyi, terus-menerus, penting, dan seringkali luput dari perhatian. Sebagian besar perempuan mengurus tugas-tugas esensial, memasak, mencuci pakaian, merawat anak, membersihkan rumah, dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Tugas-tugas ini tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Hari biasanya dimulai sejak pagi buta dan berlanjut hingga lampu-lampu pulau mulai padam. Karena ruang sangat terbatas, semua aktivitas saling tumpang tindih. Area tidur juga berfungsi sebagai dapur. Toko-toko kecil sekaligus menjadi ruang keluarga. Tidak ada batas yang jelas antara bekerja, beristirahat, dan kehidupan rumah tangga. Sebagian perempuan mencoba memperoleh penghasilan dengan menjual makanan matang, ikan kering, atau kebutuhan pokok. Usaha mikro ini berjalan dalam skala sangat kecil, biasanya hanya melayani tetangga sekitar. Penghasilan tidak stabil dan sulit ditabung. Ada hari-hari ketika semua barang habis terjual, dan ada hari-hari lain ketika hampir tidak ada yang laku. Akibatnya, pengeluaran sering direncanakan hari demi hari, bahkan terkadang dari satu waktu makan ke waktu makan berikutnya. Privasi hampir tidak ada. Perempuan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam atau tepat di luar rumah, di mana setiap gerak-gerik mudah terlihat. Dalam keluarga besar, mereka sering mengorbankan kenyamanan pribadi demi memberi ruang bagi anak-anak atau anggota keluarga lain.
Istirahat yang benar-benar tenang jarang terjadi dan kerap terputus. Isu lain yang jarang dibahas adalah mobilitas. Tidak semua perempuan dapat dengan mudah meninggalkan pulau. Perjalanan ke daratan utama membutuhkan uang, waktu, dan koordinasi, sehingga bagi banyak orang hal ini jarang dilakukan. Akibatnya, kehidupan berlangsung dalam ruang fisik dan sosial yang sangat sempit, di mana perubahan besar datang dengan sangat lambat. Jika memang datang, perempuan di Mijingo bukanlah simbol atau pengecualian. Mereka hidup di inti abu-abu kehidupan pulau, di mana tanggung jawab lebih berat daripada pilihan dan kestabilan selalu bersifat sementara. Menurut Anda, bagaimana hidup jangka panjang dalam kondisi seperti ini membentuk cara seseorang memandang masa depan? Jika kehidupan sehari-hari lebih digerakkan oleh kewajiban daripada peluang, apakah Anda akan beradaptasi atau mencari jalan keluar? Nomor 3. Bagaimana ikan menopang seluruh pulau? Setiap hari kehidupan di Pulau Mijingo hampir sepenuhnya bergantung pada perikanan, terutama ikan nila nil. Di sini menangkap ikan bukanlah aktivitas sampingan atau pekerjaan sesekali. Ini adalah tulang punggung ekonomi satu-satunya bagi pulau tersebut. Hampir setiap keluarga terlibat, baik dengan melaut maupun dengan mengolah, memilah, mengawetkan, dan menjual hasil tangkapan. Ketika aktivitas penangkapan ikan melambat atau berhenti, seluruh pulau langsung merasakannya. Ikan yang menopang Mijingo sangat bernilai karena tingginya permintaan ekspor. Ikan nila nil dewasa seringkali memiliki berat antara 10 hingga 50 kg. Cukup besar untuk menghasilkan pendapatan yang berarti dari satu kali melaut. Setelah dibawa ke darat, ikan segera didinginkan dengan es yang didatangkan dari daratan utama, lalu dijual kepada para perantara. Harga berubah mengikuti musim dan jumlah tangkapan harian, namun perikanan tetap menjadi alasan utama banyak keluarga bisa terus bertahan hidup di pulau ini. Penangkapan ikan di sini tidak bergantung pada teknologi canggih, melainkan pada ketepatan waktu, pengalaman, dan daya tahan fisik. Setiap perjalanan melaut dapat berlangsung selama berjam-jam di permukaan Danau Victoria yang luasnya mencapai 69.000 km persegi. Tempat kondisi cuaca dapat berubah secara tiba-tiba. Bahan bakar, es, dan perawatan perahu memerlukan biaya besar, sehingga keuntungan sulit diprediksi. Satu tangkapan yang baik dapat menutupi banyak hari tanpa hasil, sehingga pendapatan tidak dihitung per hari, melainkan dalam siklus yang lebih panjang. Perikanan membentuk setiap aspek kehidupan pulau. Aktivitas membeli, menjual, memasak, dan beristirahat semuanya berputar di sekitar perahu yang berangkat dan kembali. Suara-suara Mijingo bukanlah alarm atau lalu lintas, melainkan deru mesin perahu, bunyi ikan yang jatuh ke atas papan kayu, dan batu yang beradu dengan ember. Penangkapan ikan tidak hanya memberi makan Mijingo, ia juga menetapkan irama yang mengatur bagaimana pulau ini hidup. Nomor 4. Bagaimana kondisi hunian yang sempit memaksa orang mengubah kebiasaan mereka? Pulau Mijingo terletak di tengah danau air tawar terbesar di Afrika, namun ketersediaan air minum bersih tidak pernah benar-benar terjamin. Tidak ada sistem air resmi di sini, tidak ada pipa, tidak ada fasilitas penyimpanan, dan tidak ada air tanah yang bisa digunakan. Air di pulau ini hadir sebagai bagian dari rantai pasokan yang rapuh, mirip seperti es atau bahan bakar, bukan sebagai infrastruktur permanen. Sebagian besar air berasal dari hujan atau diangkut dengan perahu dari daratan utama. Selama musim hujan, penduduk mengumpulkan air dari manapun memungkinkan. Atap logam bergelombang dipasangi pipa sederhana yang menyalurkan air hujan ke dalam wadah plastik dan tangki. Ketika hujan turun secara teratur, persediaan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar selama beberapa hari. Namun, hujan tidak dapat diprediksi. Periode kering yang berkepanjangan dengan cepat mengosongkan tangki penyimpanan. Saat hal ini terjadi, air harus didatangkan dengan perahu dari pantai atau sumber lain yang dianggap lebih aman. Setiap perjalanan biasanya membawa wadah berisi 20 hingga 30 liter air. Biaya sebenarnya dari air bukan hanya uang, tetapi juga bahan bakar, waktu, dan tenaga fisik. Minum dan memasak selalu menjadi prioritas utama. Kebutuhan lain, seperti mencuci pakaian atau kebersihan pribadi, dibatasi dengan sangat hati-hati, bukan digunakan secara bebas seperti di daratan utama. Hidup dikelilingi air tawar, namun tetap harus menghitung setiap wadah air, memberi kehidupan di Mijingo ritme yang sangat khas. Air tidak dihemat karena aturan, melainkan karena setiap tetes mewakili kerja keras. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung menyebar, dari kehidupan rumah tangga hingga perdagangan dan pengolahan ikan.
Hal ini menjadikan air sebagai salah satu unsur paling rentan dalam kelangsungan hidup di pulau tersebut. Menurut Anda, bagaimana kebiasaan harian Anda akan berubah jika tinggal di tengah danau, tetapi tetap harus membawa setiap tetes air dengan tangan sendiri? Jika air habis hanya selama beberapa hari, bagian kehidupan apa di Migingo yang menurut Anda akan runtuh terlebih dahulu? Nomor 5. Biaya tak terlihat yang harus dibayar warga Migingo setiap hari. Pulau Migingo tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional manapun. Seluruh listrik di sini berasal dari generator berbahan bakar dan lampu penangkap ikan. Tidak ada pasokan terpusat. Sebaliknya, setiap kelompok rumah, toko, atau perahu mengelola listriknya sendiri, menciptakan sistem terpecah yang sangat berbeda dari daratan utama. Generator yang umum digunakan di Migingo biasanya hanya menghasilkan 2 hingga 5 kilowatt. Cukup untuk menyalakan beberapa lampu, mengisi daya ponsel, dan mengoperasikan peralatan dasar dalam waktu terbatas. Bahan bakar harus dikirim dengan perahu dari daratan utama, dengan konsumsi generator sekitar 1 hingga 2 liter solar per jam. Karena bahan bakar mahal, sebagian besar rumah tangga hanya menyalakan generator selama 2 hingga 4 jam per hari, biasanya pada malam hari. Listrik pun bersifat terputus-putus, bukan tersedia sepanjang waktu. Namun, lampu penangkap ikan diperlakukan secara berbeda. Meskipun mengonsumsi jauh lebih banyak bahan bakar, lampu ini hampir selalu diprioritaskan. Satu perahu nelayan dapat menggunakan 10 hingga 20 bohlam lampu pada malam hari untuk menarik ikan. Selama musim puncak, puluhan perahu menerangi danau, menciptakan cahaya terang yang melingkari pulau. Bahan bakar yang digunakan untuk menangkap ikan seringkali melebihi yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan dua realitas yang berjalan paralel. Di atas air, cahaya menopang mata pencaharian. Di darat, kegelapan kembali begitu generator dimatikan. Aktivitas harian, mengisi daya ponsel, memasak, berdagang, direncanakan berdasarkan ketersediaan listrik, bukan jadwal tetap. Ketika pengiriman bahan bakar tertunda atau langka, kehidupan sehari-hari langsung menyempit, sementara aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan. Di Migingo, listrik bukanlah kenyamanan, melainkan sumber daya yang harus dialokasikan. Keputusan untuk memprioritaskan lampu penangkap ikan menunjukkan apa yang benar-benar menjaga pulau ini tetap hidup. Jika Anda harus memilih, apakah Anda akan menyalakan listrik untuk kehidupan sehari-hari atau melindungi mata pencaharian Anda? Pasimnya vervitavastahalathi terus di jam, akimem jetas rendah. Nomor 6. Ketika kondisi hidup tidak dirancang untuk manusia, Pulau Migingo menjadi terkenal bukan karena ukurannya, melainkan akibat sengketa kedaulatan yang telah berlangsung lama antara Kenya dan Uganda. Konflik ini sebenarnya bukan tentang daratan berbatu itu sendiri, melainkan tentang kendali atas perairan penangkapan ikan yang mengelilinginya. Danau Victoria adalah salah satu kawasan penangkapan ikan terpenting di Afrika Timur, dan pergeseran batas perairan hanya beberapa ratus meter saja dapat mengubah akses terhadap stok ikan yang bernilai tinggi. Ketegangan meningkat pada tahun 2008 ketika pasukan keamanan Uganda mulai menetap secara rutin di pulau tersebut dan memungut biaya dari para nelayan. Kenya menanggapi dengan menegaskan bahwa Migingo berada dalam wilayahnya. Pada puncak sengketa, kedua negara mempertahankan pasukan keamanan masing-masing, menciptakan lapisan kendali yang saling tumpang tindih di atas daratan seluas hanya beberapa ribu meter persegi. Meskipun situasi ini tidak pernah berkembang menjadi konflik militer terbuka, suasana ketidakpastian dan ketegangan berlangsung lama. Akhirnya, negosiasi bilateral menghasilkan kesepakatan sementara untuk mengelola operasional pulau secara bersama, sambil survei dan penilaian batas wilayah terus dilakukan. Namun, menetapkan batas di danau air tawar raksasa yang mencakup hampir 69.000 km persegi merupakan tugas yang sangat kompleks. Perbedaan kecil dalam metode pengukuran dapat menghasilkan garis batas yang sepenuhnya berbeda, sehingga penyelesaian akhir menjadi sulit dicapai. Bagi masyarakat yang tinggal di Migingo, sengketa ini sama sekali bukan sekadar teori. Sengketa ini secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari. Siapa yang memungut pajak, izin mana yang berlaku, dan otoritas mana yang mengendalikan akses. Para nelayan bisa dipaksa membayar beberapa jenis biaya untuk aktivitas yang sama, tergantung pada pihak mana yang sedang berkuasa saat itu. Mata pencaharian mereka dibentuk oleh keputusan yang diambil jauh dari pulau, di luar kendali mereka. Ironisnya, ikan yang menopang kehidupan Migingo juga menjadi alasan pulau ini terjebak dalam tarik-menarik geopolitik.
Apa yang tampak sebagai batu kecil di tengah danau telah berubah menjadi titik fokus kepentingan ekonomi, keamanan, dan diplomatik di tingkat regional. Nomor 7. Sengketa kedaulatan mengubah singkapan batu menjadi titik panas geopolitik. Pulau Migingo dibentuk bukan hanya oleh sengketa wilayah, tetapi juga oleh biaya nyata sehari-hari yang harus ditanggung para penghuninya. Bagi nelayan setempat, sekadar menambatkan perahu dan bekerja di sekitar pulau seringkali memerlukan biaya bulanan antara 20 hingga 50 dolar, tergantung musim dan otoritas yang sedang berkuasa. Ini menjadi beban berat ketika rata-rata nelayan hanya memperoleh sekitar 6 hingga 10 dolar per hari setelah dikurangi biaya bahan bakar dan es. Di luar biaya tambat, pungutan tambahan untuk keamanan atau pengawasan juga umum terjadi. Para nelayan melaporkan harus membayar ekstra sekitar 1 hingga 3 dolar setiap kali mereka merapat. Bagi mereka yang melakukan beberapa perjalanan dalam sehari, biaya kecil ini dengan cepat menumpuk. Pungutan tersebut jarang tercatat secara resmi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga pengeluaran menjadi sulit diprediksi. Urusan dokumen menambah lapisan biaya lainnya. Nelayan sering membawa beberapa dokumen sekaligus untuk berjaga-jaga saat pemeriksaan, dan memperpanjang secara tidak resmi, dokumen-dokumen ini bisa menghabiskan beberapa puluh dolar per tahun. Bagi komunitas yang bergantung pada perikanan skala kecil, ini merupakan pengeluaran yang cukup besar. Karena ketidakpastian hukum dan risiko finansial, banyak orang enggan berinvestasi pada perahu yang lebih besar. Sebuah perahu kayu bermotor kecil di Danau Victoria berharga antara 800 hingga 1.500 dolar. Angka yang jauh di luar jangkauan sebagian besar keluarga tanpa stabilitas jangka panjang. Tekanan ini tidak menghentikan aktivitas menangkap ikan, tetapi membuat kehidupan di Migingo selalu berada dalam keseimbangan yang rapuh. Tangkapan yang baik dapat membawa penghasilan yang layak, namun biaya tak terduga bisa menghapusnya seketika. Bagi sebagian besar keluarga, tujuannya bukanlah kekayaan, melainkan sekadar mendapatkan cukup penghasilan untuk kembali ke danau keesokan harinya. Nomor 8. Tanpa hukum yang jelas, namun ketertiban tetap ada di Pulau Migingo, infrastruktur tidak dibangun untuk perencanaan jangka panjang, melainkan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Seluruh permukaan pulau dipenuhi atap seng bergelombang dan dinding logam, dipadatkan begitu rapat hingga hampir tidak ada ruang terbuka alami. Kelangkaan lahan memaksa setiap bangunan berukuran kecil, rendah, dan sangat kompak. Sebagian besar rumah nyaris hanya cukup untuk beberapa orang duduk atau berbaring, dan harus menjalankan banyak fungsi sekaligus, tempat tidur, penyimpanan, serta perlindungan sementara di antara perjalanan melaut. Bahan bangunan hampir sepenuhnya terbatas pada seng bergelombang, kayu tipis, dan baja ringan. Pilihan ini murni bersifat praktis. Bahan-bahan tersebut mudah diangkut dengan perahu kecil, cepat dirakit, dan gampang diganti bagian demi bagian saat rusak. Namun, ada konsekuensi besar. Hampir tidak ada insulasi. Panas terperangkap di bawah atap logam pada siang hari, sementara pada malam hari suara percakapan, musik, dan mesin generator menyebar bebas ke seluruh pulau. Akibatnya, infrastruktur di sini bukan sekadar ruang fisik, melainkan lingkungan dengan suara dan suhu yang terus berubah dan harus dihadapi oleh para penghuni. Meski demikian, Migingo tetap mampu mempertahankan ruang hidup bersama. Toko makanan kecil, lapak kebutuhan kering, penjual es, dan tempat hiburan sederhana tersebar di berbagai sudut pulau. Area-area ini seringkali tidak lebih dari beberapa meter persegi dengan sebuah lampu dan pengeras suara. Namun perannya sangat penting untuk menjaga ritme kehidupan sehari-hari. Ketika rumah terasa terlalu sempit, kehidupan sosial berpindah keluar. Ruang komunal menjadi bagian dari infrastruktur tak terlihat pulau ini, sama pentingnya dengan air atau listrik. Infrastruktur Migingo tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Segalanya beroperasi pada kapasitas penuh. Badai, kebakaran kecil, atau ketiadaan bahan perbaikan dapat berdampak pada puluhan rumah tangga sekaligus. Bertahan hidup di sini tidak bergantung pada daya tahan bangunan, melainkan pada improvisasi dan perbaikan yang terus-menerus. Nomor 9. Keamanan komunitas di tempat tanpa kehadiran polisi terkenal di Pulau Migingo, kondisi hidup tidak ditentukan oleh ukuran rumah, melainkan oleh cara ruang dibagi bersama. Di atas singkapan batu seluas hanya beberapa ribu meter persegi, lebih dari 1.000 orang hidup berdampingan. Sebagian besar rumah hanya seluas beberapa meter persegi, cukup untuk 1 atau 2 kasur, beberapa barang pribadi, dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak.
Gubuk-gubuk dibangun begitu rapat hingga celah antar dinding kadang hanya beberapa puluh sentimeter. Dari dalam rumah, para penghuni dapat dengan jelas mendengar tetangga berbicara, menyiapkan perlengkapan, atau bersiap menuju danau. Privasi, dalam pengertian umum, hampir tidak ada. Sebagai gantinya, orang-orang menyesuaikan perilaku mereka. Suara diturunkan, jadwal diatur secara informal, dan visibilitas yang konstan menjadi bagian normal dari kehidupan. Rumah jarang dihuni oleh satu orang saja. Keluarga dengan 3 hingga 5 orang sering tidur di ruang kecil yang sama. Dan ketika jumlah bertambah, aktivitas sehari-hari pun meluas keluar. Lorong-lorong sempit di antara deretan gubuk berubah menjadi dapur bersama, tempat berkumpul, area memperbaiki jaring, atau sekadar tempat beristirahat. Ruang komunal menjadi lebih penting daripada kamar pribadi. Kehidupan di Migingo sangat kolektif, di mana berbagi sumber daya dan saling membantu menjadi kunci untuk bertahan hidup. Meski berada di bawah tekanan kepadatan yang tinggi, pulau ini jarang jatuh ke dalam kekacauan. Alasannya adalah saling ketergantungan. Ketika orang hidup sedekat ini, konflik berkepanjangan akan langsung mengganggu mata pencaharian. Karena itu, perselisihan biasanya diselesaikan dengan cepat melalui hubungan pribadi dan reputasi, bukan konfrontasi. Hidup di Migingo memang tidak nyaman, tetapi bukan tanpa keseimbangan. Ini adalah bentuk adaptasi, di mana komunitas menggantikan ruang dan kerjasama menutupi kurangnya privasi. Menurut Anda, apakah hidup hampir tanpa privasi akan membuat orang menjadi lebih dekat, atau justru lebih lelah? Jika harus memilih, apakah Anda lebih suka ruang besar namun terisolasi, atau kehidupan kecil yang dibagi bersama orang lain? Nomor 10. Air dan listrik menjadi sumber daya yang bisa dinegosiasikan di Pulau Migingo. Keamanan tidak berasal dari pasukan bersenjata atau kamera pengawas, melainkan dari kenyataan sederhana bahwa tidak ada tempat untuk menghilang. Di atas singkapan batu seluas hanya beberapa ribu meter persegi yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 orang, setiap pergerakan terlihat jelas. Siapa pergi kemana, dengan siapa mereka bertemu, dan kapan mereka kembali biasanya sudah diketahui tanpa perlu bertanya. Kedekatan yang ekstrem ini menciptakan bentuk keamanan pasif yang berfungsi tanpa organisasi resmi. Tidak ada kantor polisi konvensional, namun kekerasan serius jarang terjadi. Alasannya bukan terletak pada hukum tertulis, melainkan pada saling ketergantungan. Hubungan sosial di Migingo terjalin sangat rapat. Seseorang bisa sekaligus menjadi tetangga, pelanggan, penjual, dan orang yang berbagi ruang hidup yang sama. Konflik yang berlangsung lama akan dengan cepat merembet ke kehidupan sehari-hari dan mengancam kelangsungan hidup. Karena itu, perselisihan kecil sering diselesaikan sejak awal sebelum berkembang menjadi masalah besar. Keamanan juga diperkuat oleh rasa saling mengenal. Orang asing jarang muncul dan langsung mudah dikenali. Tidak diperlukan dokumen atau pos pemeriksaan. Kehadiran wajah yang tidak dikenal saja sudah cukup untuk memberi peringatan kepada komunitas. Pengendalian di sini bersifat sosial, bukan administratif, berbasis pengenalan, bukan otoritas. Pada malam hari, meskipun lampu mulai redup, pulau ini tidak pernah benar-benar tidur. Orang-orang masih berbincang, berkumpul dalam kelompok kecil, atau duduk di tepi danau. Kehadiran manusia yang terus-menerus ini menjaga ruang bersama tetap dalam pengawasan senyap, membatasi perilaku ekstrem karena hampir tidak ada yang luput dari perhatian. Keamanan di Migingo bukan tentang merasa sepenuhnya aman, melainkan menjaga keseimbangan rapuh yang tercipta dari kedekatan yang tak terhindarkan. Apakah hidup di tempat di mana semua orang mengetahui pergerakan Anda akan membuat Anda merasa terlindungi, atau justru terjebak? Dan tanpa polisi, mampukah komunitas yang selalu saling mengawasi ini mempertahankan ketertiban dalam jangka panjang? Nomor 11. Komunitas besar tanpa konsep masa depan jangka panjang di Pulau Migingo, penegakan ketertiban tidak bertumpu pada kekuasaan formal, melainkan pada otoritas sosial dan intervensi yang tepat waktu. Tidak ada kantor polisi konvensional. Sebagai gantinya, ketertiban dijaga oleh individu yang dihormati. Seringkali para tetua atau tokoh berpengaruh, yang berperan sebagai penengah saat konflik muncul. Sistemnya sederhana. Ketika perselisihan terjadi, baik soal uang, masalah pribadi, maupun pertengkaran kecil, situasi jarang dibiarkan berlarut-larut. Pihak-pihak yang terlibat dibawa kepada tokoh-tokoh komunitas ini untuk berdiskusi, mencari jalan tengah, dan dimediasi. Proses ini tidak bergantung pada hukum tertulis atau hukuman formal, melainkan pada kesepakatan bersama dan tekanan sosial.
Dalam lingkungan yang begitu sempit, dikucilkan atau kehilangan reputasi di mata komunitas adalah konsekuensi yang ingin dihindari kebanyakan orang. Karena hubungan di pulau ini saling terhubung dan mendalam, cara ini seringkali efektif dalam praktik. Seorang pembuat masalah tidak hanya berhadapan dengan satu orang, tetapi dengan seluruh jaringan interaksi harian. Menjaga keharmonisan menjadi pilihan yang paling masuk akal, karena tidak ada yang ingin konflik merusak keseimbangan rapuh pulau ini. Namun, sistem ini juga memiliki batas. Ia bekerja baik untuk konflik kecil yang melibatkan orang-orang yang saling mengenal, tetapi kurang memiliki solusi jelas untuk insiden serius atau situasi ketika kepentingan pribadi mengalahkan pendapat bersama. Oleh karena itu, ketertiban di Mijingo tidak pernah benar-benar pasti, melainkan terus dinegosiasikan, sebuah keseimbangan yang dijaga melalui kompromi. Menurut Anda, apakah komunitas tanpa polisi formal yang hanya mengandalkan otoritas sosial dapat tetap stabil dalam jangka panjang? Apakah hidup di bawah aturan yang lebih dibentuk oleh manusia daripada hukum tertulis akan membuat Anda merasa lebih aman atau justru lebih gelisah? Nomor 12. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak diciptakan untuk masa kanak-kanak. Di Pulau Mijingo, komunitas tidak terbentuk karena pilihan, melainkan karena kebutuhan. Kehidupan di sini berkembang di ruang yang begitu terbatas, sehingga pemisahan hampir mustahil. Para penduduk datang dari berbagai wilayah Afrika Timur, dengan latar belakang, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Yang menyatukan mereka adalah kedekatan ekstrem dan ketergantungan yang hampir total satu sama lain. Komunitas ini berjalan dengan logika praktis, ketika ruang dan sumber daya terbatas, berbagi menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Air, listrik, dan area hunian dibagi berdasarkan kebiasaan yang telah lama terbentuk, bukan aturan formal. Siapapun yang mengambil lebih dari bagiannya akan segera ditegur, bukan melalui peringatan tertulis, melainkan lewat tekanan kolektif. Dalam lingkungan yang sangat sempit ini, tekanan sosial jauh lebih efektif daripada peraturan yang kaku. Keberagaman budaya tidak memicu konflik tanpa henti, melainkan menciptakan hidup berdampingan yang dibentuk oleh kompromi. Orang-orang dengan cepat belajar bahwa perselisihan yang tidak diselesaikan hanya akan membuat kehidupan sehari-hari semakin berat. Ketika Anda harus berpapasan dengan orang yang sama setiap hari, di lorong sempit yang sama, toleransi menjadi keterampilan untuk bertahan hidup. Pertemuan kecil sering terjadi, bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai cara untuk melepaskan ketegangan. Di ruang yang selalu padat, momen kebersamaan ini membantu menjaga keseimbangan emosi. Mereka tidak menghapus kesulitan, tetapi membuatnya lebih mudah untuk dijalani. Komunitas Mijingo tidak diidealkan dan juga tidak selalu hangat. Ini adalah kumpulan individu yang belajar untuk saling bertahan satu sama lain di tempat di mana tidak seorang pun benar-benar bisa menjauh. Menurut Anda, apakah tumbuh di ruang dengan hampir tanpa jarak pribadi akan menciptakan ikatan yang lebih kuat, atau sekadar mengajarkan orang untuk lebih diam? Jika Anda harus berbagi hampir segalanya setiap hari, bagian apa yang paling sulit bagi Anda? Nomor 13. Hidup sementara yang menjadi keadaan permanen di Pulau Mijingo. Layanan kesehatan tidak hadir sebagai sebuah sistem yang lengkap, melainkan sebagai respons darurat yang serba improvisasi. Tidak ada rumah sakit, tidak ada ruang gawat darurat yang memadai, dan tidak ada tenaga medis yang siaga. Ketika sesuatu terjadi, naluri pertama bukanlah memanggil dokter, melainkan mencari orang terdekat yang dianggap tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian besar masalah kesehatan tergolong ringan, namun sering terjadi luka sayat, infeksi kulit, demam, gangguan pencernaan, atau kecelakaan akibat lingkungan yang sempit. Dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, cedera kecil pun bisa menjadi serius jika diabaikan. Pertolongan pertama sangat bergantung pada pengalaman pribadi, pengetahuan bersama, atau obat-obatan dasar yang dijual bebas. Obat yang tepat tidak selalu tersedia, dan perawatan lanjutan hampir tidak pernah ada. Situasi paling berbahaya muncul ketika dibutuhkan tindakan medis yang mendesak. Untuk mencapai rumah sakit di daratan utama, warga harus menunggu perahu bergantung pada cuaca, waktu, dan kondisi danau. Penundaan ini bisa berlangsung berjam-jam. Dalam kasus kritis, selisih waktu tersebut dapat menjadi penentu antara pemulihan dan komplikasi serius. Tidak semua orang mampu menanggung biaya, tenaga, atau risiko perjalanan malam melintasi danau. Karena kondisi ini, para penghuni mengembangkan pola pikir yang sangat pragmatis. Risiko dihindari sebisa mungkin. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dibatasi, dan gejala yang tidak biasa segera ditangani sejak awal.
Sikap ini bukan bersifat idealis, melainkan adaptif, sebuah respons terhadap kehidupan tanpa dukungan medis yang andal. Dengan demikian, layanan kesehatan di Mijingo lebih berfokus pada pencegahan daripada pengobatan. Kehidupan dijalani dengan kesadaran bahwa bantuan profesional selalu berada jauh. Menurut Anda, bagaimana hidup di tempat di mana layanan darurat tidak bisa datang dengan cepat akan mengubah cara orang memandang risiko? Apakah Anda akan menjadi lebih berhati-hati atau justru menerima bahaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari? Nomor 14. Tempat yang tidak dirancang untuk dihuni manusia di Pulau Mijingo, gagasan tentang hidup sementara bukan lagi sebuah fase, melainkan telah menjadi cara hidup yang permanen. Hampir semua yang ada di sini dibangun dengan asumsi bahwa semuanya bisa dibongkar, diganti, atau diperbaiki kapan saja. Rumah-rumah terbuat dari seng bergelombang dan kayu tipis. Jalur-jalur sempit disusun berdasarkan kebutuhan mendesak, bukan perencanaan jangka panjang. Tidak ada gambaran jelas tentang hari esok, karena bahkan hari ini pun tidak pernah benar-benar pasti. Pola pikir sementara ini bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan oleh keadaan. Tanpa ruang untuk berkembang dan dengan aturan yang tidak jelas, berinvestasi pada bangunan yang kokoh dan permanen menjadi langkah yang berisiko. Alih-alih membangun yang baru, orang-orang memilih memperbaiki yang sudah ada. Titik-titik lemah diperkuat, bukan dirancang ulang. Keputusan berfokus pada kelangsungan hidup jangka pendek, cukup untuk melewati hari ini. Seiring waktu, hal ini menciptakan bentuk adaptasi yang khas. Perencanaan jangka panjang menjadi jarang, bukan karena kurangnya ambisi, tetapi karena lingkungan tidak memberi alasan untuk menatap jauh ke depan. Ketika perubahan bisa datang tanpa peringatan, stabilitas itu sendiri menjadi sesuatu yang sementara. Hidup diukur dalam hitungan minggu atau bulan, bukan tahun. Meski diliputi ketidakpastian yang berkepanjangan, Mijingo tidak runtuh. Pulau ini terus berfungsi, menjaga ritme rapuhnya sendiri. Namun, harganya adalah ketiadaan arah. Pulau ini berada dalam keadaan menggantung, tidak benar-benar maju, namun juga tidak mundur. Kebiasaan hidup dalam ketidakpastian menumpulkan dorongan untuk berubah dan mengaburkan bayangan tentang masa depan yang berbeda. Mijingo bukan lagi sekadar tempat singgah sementara. Ia adalah tempat di mana ketidakpermanenan menjadi hal yang normal. Dan hal ini memunculkan pertanyaan dalam tentang sejauh mana kemampuan manusia untuk beradaptasi. Nomor 15. Pulau yang seharusnya tidak ada, namun tetap bertahan di Pulau Mijingo. Hal paling aneh bukanlah orang-orangnya, konflik yang terjadi atau strategi bertahan hidupnya, melainkan fakta bahwa pulau ini masih ada. Mijingo begitu kecil sehingga di banyak peta hanya tampak sebagai titik samar, atau bahkan tidak ditandai sama sekali. Tidak ada kondisi alam yang menguntungkan, tidak ada perencanaan kota, dan tidak ada alasan jelas mengapa tempat ini bisa berkembang menjadi permukiman permanen. Namun, manusia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Asal-usul pulau ini pun tidak pernah sepenuhnya terjelaskan. Sebagian orang percaya bahwa Mijingo adalah singkapan batu yang muncul dari dasar Danau Victoria. Yang lain meyakini bahwa pulau ini terbentuk perlahan dari endapan sedimen. Apapun asalnya, Mijingo jelas tidak dirancang untuk kehidupan manusia. Pulau ini tidak memiliki lahan subur, tidak ada sumber air tawar alami yang andal, dan tidak ada ruang untuk berkembang. Hampir semua syarat bagi sebuah komunitas yang berkelanjutan tidak terpenuhi, atau berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Namun demikian, orang-orang tetap bertahan. Bukan karena pulau ini aman atau ideal, melainkan karena Mijingo telah menjadi tempat berlabuh sementara yang berlangsung jauh lebih lama dari yang pernah direncanakan. Seiring waktu, berbagai kelompok datang dan menetap, membangun tempat tinggal sementara, menciptakan rutinitas sementara, dan perlahan menormalkan ketidakpermanenan. Pulau ini ada bukan karena visi jangka panjang, melainkan karena tak terhitung keputusan jangka pendek yang menumpuk selama bertahun-tahun. Mijingo menantang anggapan bahwa manusia hanya menetap di tempat dengan kondisi yang layak. Di sini, kehidupan bertahan bukan karena kenyamanan, melainkan karena daya tahan dan adaptasi yang terus-menerus. Dan hal itu memunculkan pertanyaan yang mengusik. Jika sebuah tempat tidak pernah dimaksudkan untuk dihuni manusia, namun orang-orang terus berpegang padanya, di manakah batas kemampuan adaptasi kita? Mijingo ada, tetapi tanpa janji akan masa depan. Dan mungkin itulah kebenaran paling aneh dari pulau ini. Menurut Anda, berapa lama sebuah tempat yang menentang logika umum bisa bertahan sebelum mencapai titik rapuhnya? Ketika adaptasi menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan, apakah itu masih sebuah pilihan?
atau sekadar keadaan. Jika perjalanan mengenal Pulau Migingo ini membuat Anda merenungkan bagaimana manusia bertahan di tempat yang tidak pernah dirancang untuk kehidupan jangka panjang, bagikan pendapat Anda. Apakah Migingo adalah bukti ketangguhan manusia yang luar biasa? It's North, tambah sekali menaringgaris dan desmait, asmewer. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.